Saudara-saudari terkasih, membaca bacaan Injil pada hari ini, saya teringat dengan satu upasa bahasa Batak yang mengatakan ijuk di para-para hotang di parlabian, nabisuk na punahata na oto tu panggadisan. Apa makna dari upasa ini, saudara-saudari terkasih? Mau menyatakan kepada kita bagaimana orang-orang pintar bisa berkuasa kepada orang-orang bodoh. Orang-orang yang punya pengetahuan bisa membawa orang yang bodoh menjadi terjual. Karena itu hari ini Yesus juga mengajak para muridnya supaya mereka hati-hati. Walaupun Yesus mengajar dengan baik, mengajar dengan penuh kuasa, segala pengajaran-pengajaran Yesus itu bisa dengan gampang hilang, dikacaukan. Bisa pengajaran itu dibelokkan. Tadi kita mendengar beribu-ribu orang mengikuti Yesus, tapi dia mengajar pertama-tama kepada para murid. Karena apa? Walaupun 1000 orang mengikuti Yesus, kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak bijak, menjadi orang-orang bodoh, dengan 1-2 kata mereka bisa kembali berbalik, bahkan melawan Yesus. Karena itu Yesus mengajak para murid supaya hati-hati, dan sekaligus juga mengajak untuk belajar. Tidak menerima pengajaran para ahli-ahli Taurat itu menerima secara mentah-mentah saja, tapi sungguh-sungguh mempelajarinya, merenungkannya sehingga tidak menjadi sesat. Dan sampai hari ini hal yang sama ditekankan juga kepada kita, supaya dalam iman kita mengikuti Yesus tetap waspada. Karena apa? Karena setiap hari selalu banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita, yang bisa menjauhkan kita dari Yesus, yang bisa membawa kita ke hidup yang lama. Karena itu bagaimana pengajaran itu bisa mempengaruhi kita menjadi berbalik melawan Yesus. Yesus gambarkan tadi seperti ragi. Sedikit dia, seorang ibu atau yang pembuat roti, dia memasukkan sedikit ragi ke dalam roti itu, dan akhirnya roti itu menjadi kembang. Seperti itu jugalah hal yang tidak baik bisa tumbuh di tengah-tengah para murid. Dengan sedikit saja orang pintar berkata-kata, akhirnya semua dibawa ke penggadisan, dibawa ke penjualan, semua terjual, semua menjadi keliru, semua menjadi jauh dari apa yang diharapkan. Lalu yang kedua, apa yang ditekankan oleh Yesus kepada para murid adalah supaya para murid berusaha untuk tetap setia. Di dalam situasi apapun jangan takut. Hiduplah dengan jujur dan tulus. Walaupun banyak mungkin godaan, di sini lebih baik, hidup begini lebih baik, tapi tetaplah bertekun. Tinggalkan kemunafikan. Jangan mencari kekayaan harta dengan cara yang tidak jujur. Ini yang ditekankan oleh Yesus yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus menekankan kepada para muridnya bahwa mereka sangat berharga di hadapan Tuhan. Burung pipit pun dikasih Tuhan makan. Dijual pun dia bisa berharga, apalagi manusia. Jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Karena itu dalam situasi apapun yang kita alami, penderitaan sekalipun, jangan sempat putus asa. Jangan takut
kepada apa yang dapat membunuh badan katanya. Tapi takutlah yang bisa membawa kamu ke neraka. Yang maha kuasa yang harus kita takuti. Jangan takut kepada manusia. Ya, karena manusia juga terbatas kekuasaannya. Para murid harus menakuti Allah. Dengan kata lain, jangan khawatir akan hidupmu. Ya. Tidak ada kuasa kita sedikit pun kepada hidup kita. Digambarkan tadi rambut di kepala kita pun entah jatuh atau tidak, Tuhan yang berkarya semua di situ. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana ini kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup berkeluarga contohnya. Di dalam hidup berkeluarga, semangat kejujuran dan keterbukaan itulah menjadi kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan. Bila mana dalam keluarga ada ketertutupan mulut, tidak berbicara, tidak berkomunikasi satu sama lain, maka tentu apa yang direncanakan juga akan tidak tercapai. Karena itu di dalam keluarga kita harus bangun keterbukaan satu sama lain. Komunikasi yang baik, komunikasi yang membangun. Yang kedua yang ditekankan dalam hidup berkeluarga, kita juga sebagai orang tua contohnya. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Kemunafikan tidak akan membawa hasil apapun bagi kehidupan masa depan anak-anak kita. Karena itu, setiap perilaku, tingkah laku, perkataan dari orang tua adalah menjadi contoh ikutan bagi anak-anak. Karena itu, tinggalkanlah ragi-ragi yang tidak baik, yang dapat merusak kehidupan keluarga, yang dapat membuat keluarga terpecah belah. Lalu yang ketiga, di masa sulit pandemi corona ini, banyak keluarga kita yang mengalami kesulitan baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mungkin ada juga beberapa keluarga yang sudah putus asa, tidak sabar lagi, bahkan akhirnya berkata, Tuhan, sengaja Engkau membuat kami menderita. Ada yang kehilangan iman karena penderitaan yang tidak kunjung selesai ini, karena penyakit yang terus mengancam ini. Karena itu Yesus menegaskan tadi, jangan takut. Entah apapun yang terjadi, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Semoga keyakinan ini dan sikap-sikap seperti ini dapat menjadi bagian dari hidup kita. Hidup yang penuh jujur dan terbuka, hidup yang penuh dengan contoh dan teladan, dan hidup penuh pengharapan akan pendampingan Tuhan. Semoga, amin.